Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Ingat selalu, hai roh jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1. Bergemarlah menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiada
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat ketiga dan artinya begini bunyinya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sunat kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Jemaat diundang berdiri. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua, hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darah-Nya. Sunat kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 183 ayat 1.
Telah kutemukan Raja kasih bagiku, orang yang sesat. Dialah Yesus Mahakasih bagiku yang hilang benar. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Ester 5 ayat 1 hingga 8, kita baca secara bergantian. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 229 ayat 1 dan 2. Berbahagialah mereka yang berjalan bersama dengan orang yang durhaka, yang tak ada imannya, yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Jemaat diundang berdiri. Mendengarkan firman Tuhan itu kesukaan
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Infokafit hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Roma. Roma pasal 10 ayat 16 hingga ayat 21, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku,
Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca seluruh surat Roma ini mulai dari pasal 9, kelihatanlah di sana Paulus begitu bersedih karena Israel menolak Yesus. Karena itulah Paulus mengatakan, aku mau terkutuk, aku mau terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Pasal 9 ayat 3. Dia mau melakukan apapun asalkan teman sebangsanya Israel itu diselamatkan oleh iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, Israel memang sangat tekun menjalankan perintah agamanya. Tetapi mereka melakukannya ke arah yang salah. Karena mereka berpaut pada ajaran bahwa mereka bisa selamat hanya dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ajaran itu benar ada. Tetapi kenyataannya tidak ada yang pernah berhasil melakukannya. Sehingga tidak akan ada yang selamat. Karena itulah Tuhan Allah memberi kita jalan yang baru. Yaitu jalan anugerah, jalan kasih karunia melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, saudaraku, tidak akan dipermalukan, pasti akan diselamatkan. Ayat 11 dan ayat 13. Itulah Injil, itulah berita sukacita. Tetapi Israel menolak Injil anugerah itu. Dan bila penolakan ini terus berlanjut, maka mereka pasti akan turut dibinasakan dalam penghakiman kekal, ke dalam kematian kekal. Karena itulah Paulus terus-menerus menekankan kepada saudara-saudara sebangsanya itu, bahwa jalan satu-satunya agar selamat bukanlah melalui perbuatan manusia, tetapi satu-satunya hanyalah dengan jalan anugerah yang kita terima melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksudkan si Paulus bila di ayat 13 dia mengatakan, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, teman sebangsanya Israel itu, Yahudi itu, begitu geram melihat Paulus. Karena Paulus begitu gencarnya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka sudah percaya kepada Yesus. Sementara dari antara mereka Yahudi itu hanya sedikit yang mau percaya. Lalu muncullah pertanyaan dari mereka sendiri. Bagaimana Israel bisa berseru bila mereka belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya bila mereka belum pernah mendengar Injil itu? Bagaimana mereka bisa mendengar bila tidak ada yang memberitakan? Itu dikatakan di ayat 14 hingga ayat 15. Dan itulah yang dijawab oleh Paulus melalui perikop kita hari ini. Di ayat 15b Paulus mengutip ucapan Nabi Yesaya di Yesaya 52 ayat 7 yang mengatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dia juga mengutip dari Mazmur 18 ayat 5, bahwa suara pembawa kabar baik itu bukan hanya lagi ada di Israel, tetapi mereka sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain dan bahkan sampai ke ujung dunia. Itu menandaskan saudara-saudaraku bahwa Tuhan sudah menyuruh pemberita-pemberita sejak dahulu kala kepada Israel untuk memberitakan kabar baik itu. Artinya Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk memanggil, untuk meyakinkan Israel agar mereka menerima kabar baik tentang Mesias yang akan menyediakan keselamatan melalui kasih karunia dan bukan melalui hukum Taurat dan perbuatan baik. Karena itu bukan Allah yang tidak mau, bukan Allah yang tidak mau memberitahu mereka.
Lalu kemudian muncul pertanyaan yang agak sulit. Israel menolak. Mungkin karena kabar baik itu terlampau sulit untuk dipahami. Sehingga walaupun Israel sudah mendengarnya, mereka tidak bisa menangkap maksudnya. Itu pertanyaan mereka. Lalu untuk itu Paulus menjawab di ayat 19 ayat sampai 20 dengan mengutip Yesaya 65 ayat 1. Mengatakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan mereka. Dan Tuhan selalu bersedia untuk ditemui. Bahkan Tuhan bersedia menunjukkan dirinya kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang tidak pernah mencari Allah. Karena itulah bangsa-bangsa lain mau mendengar dan mengimani kabar baik itu. Mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka melalui iman percaya mereka. Dan Tuhan sengaja membuat seperti itu. Agar Israel, teman sebangsa Paulus itu, cemburu melihatnya. Sehingga mereka juga mau berduyun-duyun percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata tidak demikian. Hanya sedikit dari mereka yang mau menerima Yesus. Karena itu nyatalah saudaraku, Israel lah yang menolak. Bukan Allah yang tidak mau menyelamatkan mereka. Tetapi Israel lah yang dengan sengaja menolak. Karena walau sudah begitu gencarnya para nabi memberitahukan bahwa hanya sedikit dari Israel Yahudi yang mau menerima, walau sudah begitu gencarnya para nabi memberitahukan tentang Mesias itu, tetapi Israel lah yang tidak mau menerima. Bukan Allah yang mau menolak atau membuang mereka dari keselamatan dalam Yesus itu. Bukanlah Allah yang tidak mau memberikan anugerah keselamatan itu bagi Israel, bukan. Sudah cukup jalan, sudah cukup banyak cara yang dilakukan Allah kepada mereka. Tetapi seperti kita tahu, Tuhan memberi kebebasan bagi semua orang untuk memilih, menerima atau menolak Yesus. Dan Israel sendirilah yang memilih jalannya, yaitu menolak Yesus. Justru saudara-saudaraku, sebenarnya mereka Israel itu sudah mendapat hak istimewa dari Tuhan. Sudah mendapat kesempatan lebih banyak, lebih baik dari Allah untuk menerima keselamatan yang dalam Yesus itu. Mengapa? Karena Israel lah yang dipilih Tuhan menjadi umatnya. Memilih Daud menjadi leluhur Yesus secara manusiawi. Dan Yesus itu dilahirkan dari perempuan Yahudi. Yesus itu besar dan berbicara mengajar mereka secara tatap muka. Itu tidak dialami oleh bangsa-bangsa lain. Hanya Israel. Namun sayangnya mereka tetap menolaknya. Itulah pilihan yang mereka pilih. Dan Tuhan memang sudah menubuatkan itu melalui Yesaya di pasal 53 ayat 1. Ketika Yesaya mengatakan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Mengapa? Karena mereka tidak mau mendengar dengan benar apa yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Seharusnya setelah mendengarkan firman Allah melalui nabi-nabinya, seluruh Israel sudah harus percaya kepada Yesus. Namun saudaraku, itulah kedegilan hati Israel. Walau mereka bertelinga, tetapi tidak mau mendengar. Walau nabi-nabi sudah berbicara, mereka tidak mengacuhkan. Walau mereka sudah mendengar berita keselamatan itu, hati mereka terus tertutup. Saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang apakah pesan dari firman ini bagi kita hari ini? Mari kita ambil beberapa saja. Yang pertama, ingatlah, kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan perbuatan baik, tetapi hanyalah karena iman percaya
dan oleh kasih karunia Allah semata. Sola fide, sola gratia. Dan iman yang menyelamatkan itu bukanlah sekedar mengaku percaya dengan mulut, tetapi harus memiliki kepastian keselamatan bahwa bila kita beriman kepada Yesus, kita pasti selamat hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata bagi kita. Dan yang kedua, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab semua orang percaya untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang agar mereka mendengarkan kabar baik itu sehingga mereka mau percaya. Itu adalah keharusan, kewajiban yang tidak bisa tidak kita lakukan. Bila tidak, maka kita akan celaka. Dan di zaman digital internet ini, Tuhan telah menyediakan bagi kita begitu canggihnya alat-alat komunikasi yang bisa mempermudah kita untuk memberitakan Injil. Dan sudah banyak lembaga-lembaga gereja yang menyediakan pelatihan-pelatihan tentang metode yang mudah digunakan untuk memberitakan Injil. Dan kami dari Yayasan BKS Marturia banyak melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, kita juga harus mendengarkan kabar baik itu dengan serius. Di zaman komunikasi canggih ini, jangan ada lagi seperti Israel yang beralasan mereka belum pernah mendengarkan Injil. Tetapi di zaman ini kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, kita sudah bisa mendengarkan Injil dan itu ada di tangan kita alias portable. Karena semuanya tersedia oleh komunikasi yang canggih ini. Injil itu sekarang tidak lagi jauh dari kita, tetapi sudah ada di telinga kita, sudah ada di tangan kita. Karena itu saudaraku, mari berikanlah telingamu, mari terutama berikanlah hatimu. Tidak cukup hanya mendengar dengan telinga, tetapi kita harus mendengar dengan penuh perhatian, dengan serius terhadap firman itu. Karena itu mari buka hatimu. Biarkan firman itu menguasai dirimu. Biarkan hatimu ditundukkan oleh firman itu. Maka dari sanalah akan timbul iman, percaya. Dan semakin lama iman itu akan terus bertumbuh lalu berbuah. Tidak ada alasan bagi siapapun hari ini untuk mengatakan mereka tidak bisa memahami firman Tuhan. Karena bila kita mau memberi hati kita dengan serius, begitu banyak sarana yang Tuhan sediakan di sekeliling kita, di tangan kita, di zaman canggih ini untuk memberi pemahaman itu. Mr. Google misalnya telah diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita. Tetapi yang terutama saudaraku adalah hati yang terbuka. Bila hati ini setelah telinga mendengarkan dengan serius firman Tuhan itu, lalu hati menangkapnya dengan serius, hati terbuka untuk menerimanya, maka pasti Roh Kudus akan menuntun, memberi tuntunan, membantu kita semakin memahami dan semakin mengimani setiap firman Tuhan itu. Dan setelah iman kita semakin dewasa, maka kita bukan lagi hanya menjadi penerima firman itu, tetapi kita akan terpacu menjadi seorang pemberita, menjadi penyebar firman Tuhan. Sehingga melalui kita juga akan semakin banyak orang yang mendengar firman itu dan percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka selamat. Saudaraku, mari
jauhkan kedegilan hati seperti kedegilan hati Israel ini. Mereka bertelinga tetapi tidak mendengar. Mereka hanya memberikan telinganya tetapi hatinya jauh dari firman itu. Bapak penafsir William Barclay mengatakan, manusia memiliki suatu kecakapan yang tidak terbatas untuk menutup telinga mereka dari apa yang mereka tidak suka dengar. Dan bukan hanya itu. Israel hanya mau mendengar, tetapi tidak mau percaya. Karena itulah beberapa kali Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Matius 11 ayat 15, Matius 13 ayat 9. Terutama saudara-saudaraku, ketika kita mendengarkan khotbah seperti saat ini, ada orang Kristen yang sangat rajin ke gereja, tetapi dia pulang tidak memperoleh apa-apa. Imannya tidak bertumbuh, malah semakin menciut. Mengapa? Karena dia hanya memberi telinganya untuk mendengar apa yang dia sukai. Bila dia tidak suka dengan khotbah si pengkhotbah itu, dia menutup dirinya, menutup hatinya. Dia tidak mau mendengarkan firman yang menegur dosa-dosanya. Dia tidak mau mendengarkan firman yang mengajak dia untuk bertobat. Bahkan tidak jarang orang-orang seperti ini menuduh pengkhotbah seperti itu tidak suka pada dia atau punya sentimen pribadi dengan dia. Orang seperti ini hanya mau mendengarkan apa yang menyenangkan hatinya. Karena itulah banyak orang yang suka dengan pengkhotbah yang telah berubah menjadi komedian, menjadi pelawak di atas podium gereja seperti itu. Karena itu pula lah banyak orang yang menyalahkan pengkhotbah karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi saudaraku, sekarang mari fokuslah pada firman yang diberitakan oleh pemberita firman itu. Yang tugas kita yang utama adalah beri hatimu, mendengarkan dengan baik. Dan biarkan setiap firman yang dibacakan, yang diberitakan kepada kita, biarkan itu menundukkan, menguasai hatimu. Sehingga firman itu benar-benar menguasai kita. Bila seperti itu saudaraku, pasti kita akan pulang dengan sukacita. Dan iman kita pasti akan semakin bertumbuh. Nama minggu ini Info Kafit. Tuhan memanggilmu melalui firman yang disampaikan hamba-hambanya. Melalui sarana-sarana yang Tuhan sediakan. Sekarang jawablah. Jawablah dengan menerima firman itu. Jawablah dengan memberi dirimu dikuasai oleh firman itu. Sehingga imanmu akan timbul dan imanmu itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Imanmu itu kemudian akan berbuah, lalu imanmu itulah yang menyelamatkanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin hari semakin rajin untuk mendengarkan firman-Mu. Dan mau memberi hati kami untuk firman-Mu. Dan memberi hati kami dikuasai oleh firman-Mu. Sehingga dari pendengaran itulah timbul iman kami. Dengan firman-Mu itulah iman kami terus bertumbuh dan bertumbuh serta berbuah. Sehingga iman seperti itulah yang akan menyelamatkan kami melalui karunia, melalui anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah seluruh pemberita-pemberita firman dimanapun melalui sarana apapun. Berkati semua firman-firman-Mu yang mereka beritakan. Berikan kuasa-Mu kepada setiap pemberita-pemberita firman.
Sehingga setiap firman-Mu itu dikatakan, dibicarakan, disampaikan. Banyak hati yang menerima, banyak hati yang menjadi percaya, dan mereka menjadi selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati umat-Mu satu persatu. Dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam studinya, dan juga dalam pelayanannya. Berkati obat-obat yang digunakan mereka yang sakit, agar mereka segera dipulihkan. Beri kekuatan kepada mereka yang sedang bergumul. Ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa-Mu terus menaungi bangsa ini, sehingga tetap kokoh dalam kesatuan, penuh dengan kedamaian, dan semakin sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1 dan ayat 2. Kita sudah mengenal firman kehidupan, sukacita yang kekal untuk yang berduka, bagi yang menyambutnya dan tetap percaya, bagi Yesus Tuhannya dan Juru Selamatnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Karena itu pujilah Tuhan Allah Bapa, muliakan namanya yang menghibur kita, sambut dan rayakanlah hari peringatan atas kasih rahmat-Nya dan kesetiaan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yayasan BKS Marturia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.